Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sobat muda, sobat matematika, kabar hari ini? Sehat semuanya? Syukur alhamdulillah. Kita telah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang kita terima. Sebagai bentuk rasa syukur, marilah kita senantiasa menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh, berbakti kepada orang tua, menjalankan nasihat-nasihat guru, dan juga gunakan kesempatan waktu untuk menuntut ilmu. Di antaranya, marilah kita belajar matematika. Mari belajar matematika bersama kami. Insya Allah, matematika yang katanya sulit akan menjadi mudah. Simak video ini dengan sungguh-sungguh. Semoga sukses. Selamat belajar. Bangun ruang sisi lengkung dengan materi kerucut. Yang pertama kita akan mempelajari luas permukaan kerucut. Perhatikan gambar kerucut berikut. Ini unsur-unsur kerucut, ada jari-jari, ada garis tinggi, ada garis pelukis atau yang diberi lambang S. Pada kerucut di sini antara tinggi, jari-jari, dan garis pelukis membentuk segitiga siku-siku. Ingat, segitiga siku-siku berarti berlaku teorema Pythagoras. Sekarang perhatikan kerucut berikut. Jika kerucut ini kita ambil alasnya, ya, kita pindahkan di sini, alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian tinggal selimutnya ini. Selimutnya kita potong menurut garis pelukis ini. Kita potong, kemudian kita lembarkan. Ya. Jadilah bentuknya seperti ini. Ini adalah selimut kerucut yang sudah kita buka. Selimut kerucut ini ternyata merupakan bagian dari sebuah lingkaran besar atau dikenal dengan juring lingkaran. Ini adalah juring lingkaran yang berwarna kuning, adalah juring lingkaran dengan jari-jari S. Ingat, S tadi merupakan garis pelukisnya. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring kerucut. Ada selimut kerucut atau bisa disebut juga juring lingkaran, dan ada alas kerucut dengan jari-jari S. Sekarang perhatikan dari juring lingkaran tadi, kita ambil juring lingkaran, kita beri nama di sini titik A, ini titik B, dan pusatnya adalah kita beri nama O. Jari-jari lingkarannya adalah S. Ya. Busur dari A sampai dengan B, ini busur lingkaran, ini panjangnya sama dengan keliling alas lingkaran kerucut. Jadi panjang busur dari A sampai B ini sama dengan keliling alas kerucut. Sehingga panjang busur AB sama dengan 2 PR.
2πr adalah keliling alas kerucut. Alas kerucut jari-jarinya R. Keliling lingkaran rumusnya 2πr. Sekarang perhatikan, pada waktu kelas 8 kita pernah mempelajari perbandingan antara luas juring dengan luas lingkaran. Nilainya sama dengan panjang busurnya AB berbanding keliling lingkaran. Jadi luasnya juring yang kuning ini jika dibandingkan dengan luas lingkaran keseluruhan, itu nilainya sama dengan perbandingan dari panjangnya busur AB ini dengan keliling lingkaran. Ini, luas juring berbanding luas lingkaran sama dengan panjang busur AB berbanding keliling lingkaran. Luas juring AOB, luas lingkaran O. Ya, luas lingkaran O. Lingkaran O adalah ini. Luas lingkaran rumusnya adalah pi S kuadrat. Kenapa pi S kuadrat? Karena ini jari-jarinya adalah S. Dan busurnya AB tadi, busurnya AB adalah sama dengan keliling alas lingkaran 2πr. Sedangkan keliling lingkaran O adalah ini. Keliling lingkaran O adalah 2πs karena jari-jarinya adalah S. 2πs. Ini tadi keliling alas, ini adalah keliling lingkaran juring ini tadi, keliling lingkaran O yang besar ini. Kemudian dari perbandingan ini kita sederhanakan, ini ada 2, kita sederhanakan, ini P kita sederhanakan, sehingga diperoleh penyederhanaan luas juring AOB berbanding ps kuadrat sama dengan R per S. Dan kita lanjutkan dengan perkalian silang, ps kuadrat kita kalikan dengan R per S. Perkalian silang. Kemudian kita sederhanakan, ini S kuadrat, ini per S, disederhanakan, sehingga diperoleh luas juring AOB sama dengan PRS dari penyederhanaan ini tadi. Paham langkahnya? Nah, sekarang diperhatikan, juring ini tadi merupakan selimut kerucut, sehingga di sini luas juring AOB ini sama dengan luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut bisa dihitung dengan menggunakan rumus PRS. PRS. R-nya adalah jari-jari lingkaran alas, sedangkan S ini adalah panjangnya garis pelukis. Inilah cara mendapatkan rumus luas selimut kerucut. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut atau boleh juga luas sisi kerucut. Sisi kerucut ada dua, yaitu selimut dan alas. Sehingga untuk mencari luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut ditambah luas alas. Ya, alasnya berbentuk lingkaran. Luas selimut sudah kita dapatkan rumusnya PRS. Sedangkan luas alas kerucut atau lingkaran rumusnya adalah PR kuadrat. Dan dari rumus ini kita sederhanakan dengan menggunakan sifat distributif. Ini ada P, ada R, ini ada P, ada R-nya. Double R-nya dikeluarkan, P dan R-nya. Sehingga yang di dalam kurung tersisa S ditambah R. Inilah cara menghitung luas permukaan kerucut. Jadi kita sudah mendapatkan dua rumus. Yang pertama, rumus luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut PRS. Dan yang kedua, luas permukaan kerucut.
pi rs ditambah pi r kuadrat, atau disederhanakan pi r kali s ditambah r. Sekarang kita akan mencoba menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan. Perhatikan contoh 1. Ini ada sebuah kerucut dengan diameter 16 cm dan tingginya adalah 15 cm. Hitunglah panjang garis pelukis atau S, yang B luas selimut kerucut, dan yang C luas permukaan kerucut. Sekarang perhatikan penjelasannya. Dari gambar ini kita sudah memperoleh ukuran jari-jari, yaitu 8 cm. Dari mana? Diameternya 16, maka jari-jarinya adalah 8. Yang kedua, tingginya kerucut. Tingginya kerucut adalah 15 cm. Dan pertanyaan yang A, kita akan mencari panjang garis pelukis. Nah, tadi diingat, garis pelukis dengan jari-jari dan tinggi itu membentuk segitiga siku-siku. Jari-jari, garis pelukis, dan garis tinggi membentuk segitiga siku-siku, sehingga berlaku teorema Pythagoras ini. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Karena di sini yang akan kita hitung panjangnya garis pelukis, maka kita tinggal memasukkan angka-angka yang ada. R-nya dimasukkan 8 cm, T-nya dimasukkan 15 cm, tapi masing-masing dikuadratkan. Dan kita hitung 8 kuadrat itu adalah 64, 15 kuadrat 225. Tambahkan hasilnya S kuadrat sama dengan 189. S-nya berarti akar dari 189, yaitu 17. Nah, kita sudah mendapatkan panjangnya garis pelukis adalah 17. Kemudian yang B, kita akan mencari luas selimut kerucut. Ingat tadi, luas selimut kerucut rumusnya adalah pi r s. Dan kita hitung. Untuk sementara P-nya tidak usah dibuka dulu, P-nya biarkan tetap P, R-nya kita ganti 8, dikalikan S-nya adalah 17. Dan kita hitung 8 kali 17 adalah 136 pi. Sementara P-nya tidak buka. Jadi luas selimut kerucut 136 pi. Dan luas permukaan kerucut. Ini tadi luas permukaan kerucut, rumusnya adalah pi r kali r ditambah s. Dan kita gantikan, P-nya tetap dulu, tidak usah dibuka, R-nya 8, di dalam R-nya juga 8, ditambah S-nya adalah 17. Dalam kurung ditambahkan dulu, hingga diperoleh P kali 8 dikalikan 25. 8 kali 25 adalah 200 pi. Jadi luasnya permukaan kerucut adalah 200 pi. Sekarang kalian bisa menghitung sendiri jika P-nya diganti 3,14. Silakan dihitung sendiri. Paham ya? Kemudian contoh kedua, perhatikan. Luas selimut kerucut 550 cm persegi. Panjang garis pelukis kerucut 25 cm. Tentukan A, jari-jari kerucut. Yang B, tinggi kerucut. Untuk menyelesaikannya, sekarang perhatikan, dari soal kita sudah mendapatkan luas selimut kerucut, yaitu 550 cm persegi. Panjangnya garis pelukis atau S 25 cm. Untuk pertanyaan A, kita akan menentukan jari-jari kerucut. Karena di sini yang diketahui luas selimut kerucut, maka kita gunakan rumus luas selimut kerucut, yaitu pi r s. Kemudian kita gantikan, luas selimutnya sudah ada, yaitu 550, pi-nya kita ganti 22/7, r-nya kita belum tahu, yang akan kita cari
S-nya 25. Kemudian kita kalikan 22 kali 25 adalah 550 per 7 kalikan R. Kemudian kita hitung R-nya berarti 550 kali 7 per 550. Kemudian kita sederhanakan, R-nya adalah 7. Ya, ini kita sederhanakan. Kita sudah mendapatkan yang A adalah jari-jarinya 7 cm. Kemudian yang B, untuk mencari panjang garis pelukis di sini kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Karena di sini sudah ada R dan ada S. R dan S beserta T membentuk segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras rumusnya ini. Karena di sini yang akan kita cari T, maka T harus kita sendirikan. Ya, rumusnya berubah jadi T itu T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Perubahan rumusnya ini. Ya. Dan kita gantikan S-nya 25 berarti 25 kuadrat, R-nya kita gantikan 7 berarti 7 kuadrat. Dan kita hitung ya, 25 kuadrat 625, 7 kuadrat 49. Dan hitung T kuadrat 576. T-nya berarti akar dari 576 yaitu 20. Nah, kita sudah mendapatkan tingginya kerucut adalah 24. Jari-jarinya 7, tingginya 24. Nah, contoh yang ketiga, perhatikan. Luas permukaan kerucut 300 pi cm per segi dan jari-jari kerucut 12 cm. Tentukan A. Panjang garis pelukis, B. Tinggi kerucut. Untuk menyelesaikannya, perhatikan. Di sini sudah diketahui luas kerucutnya, luas kerucut atau luas permukaan kerucut ini sama 300 pi. Jari-jarinya atau R 12 cm. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan A, panjang garis pelukis. Untuk mencari panjang garis pelukis, dilihat dari yang diketahui di sini luas kerucut, maka kita menggunakan rumus luas permukaan kerucut. Nah, luas kerucut rumusnya adalah pi kali R kurung R ditambah S. Kemudian kita gantikan luasnya sudah ada, ini 300 pi. Pi-nya tidak usah diubah, tidak usah diganti. R-nya ini 12, dalam kurung R-nya 12, S-nya belum tahu yang kita cari. Sekarang dari penggantian ini kita lihat ada yang sama. Ini pi, di sini pi, tapi beda ruas. Ini bisa disederhanakan. Istilahnya dicoret boleh atau disederhanakan. Pi-nya hilang. Kemudian ini ada 300, ini udah 12. Semuanya dibagi 12. 300 dibagi 12, 12 juga dibagi atau disederhanakan. Ya, di sini tinggal 25. Ya. Pi-nya hilang. Terus kemudian 300 bagi 12 tinggal 25. 12 bagi 12 1 atau habis. Yang tersisa tinggal di dalam kurung dan 12 dan S ini. Kemudian kita hitung S-nya adalah 25 dikurangi 12. S-nya adalah 13. Yang A sudah terjawab. Kemudian untuk menentukan tinggi kerucut, untuk yang B kita gunakan lagi teorema Pythagoras. Karena yang dicari T, maka rumusnya jadi T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Kita gantikan sesuai angka yang ada. S-nya 13 kuadrat, R-nya 12 kuadrat. Kita hitung 169, ini 144 dikurangi T kuadrat sama dengan 25. T-nya berarti sama dengan 5. Sudah terjawab. Yang A garis pelukisnya 13, yang B tingginya adalah 5. Paham? Ya. Sekarang untuk memperdalam
Jangan lupa tugas untuk semester 2 pertemuan ke-7. Silakan dikerjakan. Gimana sobat muda belajar matematika hari ini? Mudah bukan? Ya. Kalau masih ada kesulitan silakan konsultasikan kepada kami. Dan untuk lebih memahami dan mendalami matematika, perbanyaklah untuk berlatih soal-soal matematika. Dan jangan lupa tugas yang ada dalam video ini silakan dicoba dikerjakan semaksimal mungkin. Demikian untuk pertemuan hari ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.